Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dari Gedung Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan, kami menyapa Bapak Ibu, semoga kita semua dalam keadaan sehat. Mari siapkan hati dan diri kita menerima lawatan Tuhan melalui program Rehat dan Doa Malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan. Untuk pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kepadamu madas syukur kami naikkan Tuhan, karena kami tahu Engkau layak menerimanya. Syukur bahwa pada malam ini Engkau memberi waktu dan kesempatan bagi kami semua kembali dalam satu persekutuan iman dari rumah kami masing-masing untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan melalui program Rehat dan Doa Malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami memohon kiranya Roh Kudus menolong dan memampukan kami untuk dapat mengerti dan memahami sapaan firman-Mu malam ini. Layakkan hamba-Mu untuk boleh menyampaikan firman-Mu dalam kehendak-Mu sendiri. Dan biarlah umat-Mu dapat memahami dan mengertinya. Kami telah sedia Tuhan, mari berfirman-Lah.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan pada malam ini terambil dari kitab Amsal pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-10. Lembaga Alkitab Indonesia memberinya judul Faedah daripada menuntut hikmat. Hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku di dalam hatimu, sehingga telingamu memperhatikan hikmat dan engkau mencenderungkan hatimu kepada kepandaian, ya, jikalau engkau berseru kepada pengertian dan menunjukkan suaramu kepada kepandaian, jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat dari mulutnya, datang pengetahuan dan kepandaian. Ia menyediakan pertolongan bagi orang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya, sambil menjaga jalan keadilan dan memelihara jalan orang-orangnya yang setia. Maka engkau akan mengerti tentang kebenaran, keadilan, dan kejujuran, bahkan setiap jalan yang baik. Karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu dan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu. Amin. Tema renungan kita malam ini adalah hikmat mengenal Allah. Orang Toraja memiliki sebuah prinsip kepemimpinan yang sering diungkapkan, yakni talu baka, yaitu menarang, barani, nakina. Artinya pintar, berani, dan berhikmat atau bijaksana. Kitab Amsal adalah salah satu dari sejumlah kitab dalam Perjanjian Lama yang berisi nasihat, yang berisi petunjuk dan peribahasa yang mengandung hikmat. Nah, dalam perikop kita malam ini, penulis memberi perhatian yang sangat serius terhadap hikmat. Karena itu, ia mengungkapkan imannya dengan mengatakannya di dalam ayat 6 bahwa karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Tuhan. Penulis mau menekankan bahwa sumber segala hikmat adalah Allah sendiri. Dengan pengenalan tentang Allah akan membawa pengertian mengenai kebenaran, mengenai keadilan, mengenai kejujuran, bahkan setiap jalan yang baik. Karena hikmat telah masuk ke dalam hati. Ketika hati tersentuh, maka dari hati akan menggerakkan tangan untuk bertindak dalam hikmat. Ini artinya bahwa Allah lah yang selalu memberikan hikmat untuk melakukan kejujuran, melakukan keadilan dan kepandaian dalam kehidupan umatnya. Nah saudara, dunia zaman now seakan-akan mulai kehilangan orang atau pemimpin yang berhikmat. Lalu di manakah kita memperoleh hikmat? Hikmat tidak diperoleh di universitas,
tidak di perguruan tinggi. Karena di sana tidak ada fakultas hikmat, konsentrasi hikmat Allah tidak ada. Tidak ada juga sarjana hikmat. Karena hikmat hanya bisa diperoleh dari takut akan Tuhan. Jadi hiduplah dalam takut akan Tuhan, maka saudara akan berhikmat. Dari hikmat itu saudara akan memperoleh faedahnya. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami di dalam sorga, Allah yang kami sapa Bapa di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Kami bersyukur bahwa malam ini kembali Engkau memberi waktu dan kesempatan bagi kami semua untuk boleh bersama-sama dalam iman dan harapan, memuji membesarkan nama-Mu, membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah Roh-Mu yang kudus akan memperjelasnya lebih jauh di dalam setiap hati anak-anak-Mu yang saat ini sedang mengikuti program ini di rumah mereka masing-masing. Tuhan, malam ini kami berdoa dan menyerahkan ke dalam tangan kasih-Mu akan seluruh keberadaan anak-anak-Mu di jemaat ini dan siapapun juga yang melihat program ini di mana saja. Mari Tuhan, Engkau menyatakan perlindungan kasih dan setia-Mu bagi mereka, tetap memeliharakan mereka dalam kesetiaan, social distancing, tetap di rumah untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini.
Kami percaya bahwa di rumah mereka pun Engkau ada bersama dengan mereka. Berkati, kuatkan iman pengharapan mereka untuk dalam hikmat-Mu sendiri melihat setiap persoalan, setiap keadaan ini dalam pengenalan akan Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk mereka yang sakit, yang dirawat di rumah-rumah mereka, yang dirawat di ruang-ruang isolasi ICU di rumah-rumah sakit. Kami memohon, ulurkan tangan kasih-Mu bagi mereka Tuhan. Jamah bagian tubuh yang sakit dalam nama Tuhan Yesus. Pulihkan mereka melalui tindakan para medis, melalui makanan, minuman, dan obat-obatan. Mereka yang berjuang dalam pekerjaan, dalam usaha, baik yang dilakukan dari rumah ataupun yang dengan terpaksa harus dilakukan di tempat kerja, Tuhan, mari tetap jaga, peliharakan mereka. Keluarga-keluarga yang bergumul karena pekerjaan, karena masalah ekonomi dan lain sebagainya terkait adanya pandemi COVID-19 ini. Kami berdoa, Tuhan lawat mereka, Tuhan kuatkan iman pengharapan mereka, dan Tuhan percukupkan kehidupan mereka dengan cara Tuhan sendiri. Kami berdoa untuk anak-anak kami Tuhan, dalam kesetiaan mereka tetap di rumah dan belajar dari rumah. Tuhan kiranya memberi mereka hikmat dalam kesetiaan belajar, kepintaran, dan kekuatan kesehatan. Bagi para ibu, dalam kesetiaan mereka menjadi pendoa syafaat, topanglah mereka pula ya Allah dalam tanggung jawab mereka sebagai ibu, sebagai istri. Begitu juga para kepala keluarga, Tuhan tilik mereka dalam tugas dan tanggung jawab mereka sebagai kepala keluarga, sebagai suami, sebagai ayah. Kami tahu Tuhan, banyak di antara mereka yang karena kondisi ini tidak lagi dapat bekerja. Kami berdoa Tuhan akan menopang mereka, karena kami percaya pada waktu Tuhan semua akan dipulihkan dan badai ini pasti berlalu. Terima kasih untuk kesetiaan tim program ini, sehingga setiap malam program ini boleh dinikmati oleh jemaat Tuhan dan siapapun juga. Mari berkati berbagai bentuk kehadiran jemaat Tuhan di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, termasuk dalam peduli kasih Jemaat Elim Balikpapan. Terima kasih Tuhan, melalui tim dan para relawan dari jemaat ini, mereka telah berjerih lelah turut mengambil bagian dalam penyemprotan disinfektan, dalam kehadiran pengadaan alat pelindung diri, pembagian masker, pembagian sembako kepada masyarakat di seputar daerah pelayanan jemaat kami, bahkan juga Tuhan kepedulian bagi para ojol dan UMKM, baik yang digerakkan oleh kaum bapak, oleh kaum ibu yang semua bersatu dalam kegerakan bersama Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan. Berkatilah Tuhan. Begitu juga kaum mudamu, anak sekolah minggumu. Terima kasih, Tuhan tetap menopang mereka. Bapa Surgawi, kami memohon dan terus memohon hikmat Tuhan bagi para pemimpin bangsa ini dari pusat sampai pelosok untuk bersinergi dalam rangka pemutusan mata rantai pandemi COVID-19.
sehingga kami semua Tuhan pada waktu Tuhan sendiri boleh melewati pergumulan ini bersama Tuhan. Ketika malam ini kami akan beristirahat, Tuhan lindungi kami dalam dekapan kasih-Mu, sehingga malam ini kami lalui bersama-Mu, esok pagi kami boleh bangun dengan tubuh yang penuh keberkatan. Jauhkanlah segala macam mara bahaya, kuasa-kuasa kegelapan, rencana-rencana jahat manusia, semua kami angkat kepadamu, Tuhan berperkara di dalamnya. Ini doa kami Tuhan, syukur dan permohonan kami. Kami datang kepadamu di dalam anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Demikianlah program rehat dan doa malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan edisi Kamis 16 April 2020. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.